Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan BK Man 2 Gresik. Hari ini kita mulai awal ajaran baru 2021-2022. Untuk mengawali tahun ajaran ini, seperti biasanya kan kita ada LKP, PDKK. Tapi karena sekarang kita masih dalam kondisi pandemi dan masih PPKM, jadi kita masih melaksanakannya dengan daring. Awal ini hari pertama kita ganti LKP dan PPKK dengan materi pengembangan diri. Untuk yang pertama, hari pertama ini ada materi bimbingan karir dari BK. Ya, langsung saja untuk yang pertama ada pengenalan tentang BK Man 2 Gresik. Ya, di BK Man 2 Gresik ada 6 orang anggota BK. Mungkin di sebagian, terutama yang kelas 11 tidak mengetahui semua guru BK. Ya, mungkin hanya beberapa saja guru BK yang kalian tahu karena kebetulan mengampu di kelas kalian, gitu ya. Langsung sesuai dengan di slide ada 6 orang yang kebetulan ibu-ibu semua. Ada Bu Dia atau Bu Siti Halimatus Sa'diyah sebagai koordinator BK. Ada Bu Sohibah atau biasa dipanggil Bu Biba. Ada Bu Feris, saya sendiri. Ada Bu Diana, ada Bu Heriani, dan ada Bu Laili. Ya, itu guru BK yang ada di Man 2 Gresik. Untuk bimbingan karir adalah suatu bentuk layanan yang ada di BK, yaitu untuk memberikan informasi dan pendekatan terhadap kalian siswa oleh guru BK atau konselor agar kalian dapat memahami diri kalian untuk mengenal dunia kerja dan menentukan nanti karir kalian di masa mendatang, gitu ya. Tujuan dari bimbingan karir yaitu agar kalian satu bisa memiliki pemahaman diri yang di dalamnya ada kemampuan, ada minat, dan ada kepribadian kalian. Di kedua yaitu ada memahami tentang dunia kerja kalian. Ketiga, memanfaatkan alternatif pilihan karir kalian nanti. Keempat, mandiri dalam mengambil keputusan. Kelima, bersikap positif terhadap pilihan karir kalian. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggemar karir, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang ada di diri kalian sendiri, faktor internal adalah faktor di sekitar kalian. Yang kalau internal ada taraf intelijensi, ada bakat, ada minat, dan keadaan jasmani. Taraf intelijensi bisa kalian dapatkan ketika kalian melakukan tes psikologi. Kita di Man 2 Gresik sudah mengadakan tes psikologi ketika awal kalian masuk. Di kelas 10 dulu kalian melakukan tes IQ. Nah, di situ ada buku yang kalian dapatkan setelah mendapatkan tes intelijensi atau tes IQ. Di situ ada kira-kira kalian IQ kalian berapa, kalian berbakat di apa, di situ ada semua. Colong dibuka lagi, ya. Ada yang kedua di bakat. Setiap anak kan mempunyai bakat yang berbeda-beda. Bakat itu sudah kalian bawa, sudah kalian punya dari awal. Ada yang bakat di numerik, pintar berhitung, ada bakat yang di hafalan, atau ada bakat yang di menggambar. Tidak semua orang mempunyai itu. Jadi kalian juga harus mengenali itu bakat kalian di apa. Faktor internal yang ketiga yaitu minat, itu ketertarikan kita terhadap suatu bidang. Misalnya kita minat di bidang seni, kita minat di bidang kesehatan, bidang fisik juga bisa, atau kinestetik itu ya. Yang keempat yaitu keadaan jasmani. Keadaan jasmani itu menentukan kalian
apa jurusan yang akan kalian ambil. Misalnya kalian ingin jadi tentara atau polisi, tetapi tinggi badan kalian tidak mumpuni atau tidak sampai seperti persyaratan yang dibutuhkan, berarti kalian bisa mengambil yang lain karena tidak, atau mau di kesehatan tetapi kalian ada, biasanya kan juga ada di kesehatan itu ukuran tinggi badan. Nah, itu bisa mungkin diambil di yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu status ekonomi keluarga. Status ekonomi keluarga ini kenapa penting? Karena ketika kalian memilih jurusan yang membutuhkan biaya yang banyak sedangkan kemampuan orang tua kalian tidak mumpuni, bisa kalian untuk mengambil alternatif jurusan lain. Misalnya kalian ingin di jurusan kedokteran, kita tahu kalau kedokteran itu kan butuh biaya yang banyak, sedangkan orang tua kalian hanya bisa untuk menyekolahkan atau melanjutkan kuliah kalian di akbid atau akper. Nah, mungkin kalian bisa mengalihkan jurusan yang kalian inginkan dari awalnya kedokteran ke jurusan ke jurusan akper, kebidanan, seperti itu. Terus yang kedua adalah prestasi akademik. Kira-kira kalian mempunyai prestasi akademik yang seperti apa? Kalian di kelas 1 dan semester 5 kalau ikut SNMPTN itu kan ada rentangan nilai yang harus kalian penuhi. Kira-kira prestasi akademik kalian gimana? Kalau misalnya kalian prestasi akademiknya tidak seberapa atau di tengah-tengah, nanti kita ada pemeringkatan paralel nilai kalian dari semester 1 sampai 5. Lah kalian misalnya nilainya tidak di 10 besar atau berapa, tapi kalian ingin di jurusan yang favorit. Jurusan favorit itu mungkin jurusan teknik-teknik, jurusan psikologi, kalau di IPS itu jurusan psikologi, jurusan hukum, jurusan ekonomi akuntansi, itu jurusan-jurusan yang susah untuk ditembus. Dan atau kalau di IPA ada jurusan farmasi, kedokteran, itu juga jurusan-jurusan yang levelnya tinggi. Jadi meskipun nanti kalian harus punya nilai yang bagus untuk mengambil jurusan itu. Faktor yang ketiga yaitu pendidikan sekolah. Kalau misalnya orang tua kalian pendidikannya hanya di level, misalnya ada kan yang di SMP atau SD masih ada ya orang tuanya yang lulusan itu, untuk melanjutkan kalian ke nanti, ada beberapa orang tua yang buat apa sih melanjutkan, kalau misalnya anak perempuan hanya untuk di sini saja, atau yang laki-laki kalian kerja aja untuk membangun ekonomi keluarga, itu juga berpengaruh ya. Jadi tidak semua juga orang tua seperti itu, tapi ada beberapa orang tua yang hanya ingin anaknya lulus SMA aja atau MA aja, SMK saja. Terus yang keempat yaitu lingkungan. Faktor lingkungan ini yaitu faktor di sekitar kalian. Misalnya kalian di desa kalian ada kebanyakan tetangga-tetangga kalian itu sekolah, melanjutkan kuliahnya di perguruan tinggi, atau keluarga di lingkup kalian ada sepupu atau apa itu sekolah. Mungkin ada motivasi tersendiri untuk kalian melanjutkan sekolah atau melanjutkan kuliah itu. Tapi kalau misalnya di lingkungan kalian hanya untuk SMA saja terus bekerja, lah itu juga berpengaruh, kalian hanya di lulusan SMA langsung bekerja. Yang ketiga, mengapa perencanaan karir itu penting? Ya, mengapa? Karena untuk mencapai karir yang sukses nanti harus ada perencanaan. Saya ingin jadi kedokteran. Saya ingin jadi dokter, berarti saya harus kuliah kedokteran. Saya ingin jadi TNI. Berarti saya harus melatih fisik saya sekarang untuk nanti saya bisa
ikut tes-tes di kepolisian atau TNI. Nah, itu yaitu perencanaan. Atau ketika kalian sekarang kelas 11, kalian kan masih punya 2 simpanan nilai di semester 1, ada 2. Kalian harus memperbaiki nilai kalian di semester 3, 4, 5 untuk bisa nanti nilai kalian bagus, bisa untuk kalian mengambil jurusan yang kalian inginkan gitu ya. Jadi kalian untuk perencanaan karir, kalian harus merencanakannya dengan baik. Nilai saya harus bagus, jurusan saya yang ambil harus apa, agar nanti kalian punya gambaran, oh saya akan mengambil sesuai yang saya inginkan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan yaitu sesuaikan minat dan bakat kalian. Seperti yang di awal tadi, kalau kalian minatnya di kesehatan, kalian bisa memperbaiki nilai kalian untuk nanti bisa menembus jurusan kedokteran atau jurusan farmasi misalnya. Untuk yang kedua yaitu mengetahui jenis karir. Untuk sekarang kalian kelas 11 dan 12, kalian bisa mencari tahu kira-kira nanti ada karir apa saja di sekitar kita. Ada guru, ada TNI, ada dokter, ada polisi. Nah, itu kira-kira untuk mencapai karir itu pendidikannya apa? Coba dicari. Apa karir-karir yang lain? Desain grafis, itu bisa kalian cari, kalian sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Cari di web-web, cari di YouTube, banyak sekarang artikel-artikel yang membahas tentang dunia kerja atau karir-karir yang ada di sekitar kita. Silakan. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Untuk perencanaan karir kalian, kira-kira karir itu apa yang bisa kalian menempuhnya di mana? Misalnya kalian pengen di kedokteran, berarti kalian menjadi dokter, kalian harus S1 kedokteran, atau nanti kalau di farmasi berarti jurusan farmasi ya. Atau misalnya kalian ingin di jurusan yang tidak memerlukan kuliah, kalian bisa mengambil di pelatihan-pelatihan yang ada. Oh, saya ingin jadi penjahit. Oh, saya ingin jadi tata rias. Berarti kalian harus mengambil atau kalian bisa mengambil jurusan-jurusan yang sesuai. Tidak harus kuliah juga, bisa mengambil pelatihan gitu. Terus masalah keuangan. Ya, masalah keuangan juga penting. Karena seperti yang tadi sudah disebutkan, kira-kira orang tua kalian bisa nggak membiayai kuliah kalian sampai selesai di jurusan yang kalian pilih. Saran dari orang tua itu juga penting, karena apapun kalian kuliah adalah masih harus ada dana yang dikeluarkan. Kalian butuh suntikan dana dari orang tua kalian. Kira-kira kalian dari jurusan yang kalian ambil itu, orang tua kalian mampu nggak untuk membiayai kalian, itu ya. Untuk kalian yang kelas 12 mungkin belum punya gambaran kemana kalian akan nanti setelah lulus dari Madua Gresik. Kira-kira kalian nanti kuliahnya kemana, atau kerja, atau menikah, atau melanjutkan di kursus-kursus. Nah, itu kalian bisa memikirkan dari mulai sekarang. Misalnya yang pertama studi lanjut ke PTN atau PTS. Kuliah tidak harus di PTN, bisa juga di PTS. Ya, kalau PTN juga kalian harus, kalau misalnya PTN ada keuntungannya apa, kalau di PTS keluar keuntungannya apa. Kalau di PTN mungkin kalian harus fokus. PTN itu ada berbagai macam juga, ada yang universitas, ada institut, ada
sekolah tinggi atau ada akademi. Nah, kira-kira dari berbagai macam itu kalian pilih yang mana yang sesuai dengan kalian. Atau PTS. Nah, kalian juga ada berbagai macam PTS di daerah kita juga banyak PTS. Bisa kalian ambil. Kalau misalnya di PTN mungkin biayanya lebih murah. Kalau di PTS agak lebih mahal tergantung universitasnya, tapi mungkin kalian bisa sambil bekerja kalau misalnya orang tuanya tidak mampu untuk kalau kalian hanya untuk sekolah saja atau hanya untuk kuliah saja kalian. Jadi yang terpenting itu niat kalian mau kuliah di PTN atau PTS. Kuliah juga bukan harus sekarang ketika kalian lulus. Kalau di PTN bisa kalian mempunyai jangka waktu 2 tahun. Misalnya kalian saya kerja dulu, nanti ketika 1 tahun atau 2 tahun saya mau mengumpulkan uang untuk kuliah, silakan. Ada kok kakak-kakak kelas kalian yang seperti itu. Atau misalnya kalian di PTS karena saya nanti ingin sambil kuliah saya sambil kerja, itu juga bisa. Banyak juga kakak-kakak kelas kalian yang kuliah sambil bekerja itu. Terus yang kedua yaitu kursus atau pelatihan. Banyak kursus-kursus yang ada terutama di sekitar kita. Ada kursus menjahit, ada kursus bengkel, kursus boga, kursus tata rias ada. Kalian tinggal mencari model-model kursusan itu sesuai dengan minat kalian. Ya, mungkin saya nggak kuliah, saya nanti mau saya ingin bisa menjahit baju agar nanti saya di rumah tidak jauh-jauh bisa membuka wirausaha di rumah. Kalian bisa mengambil kursus tata busana. Begitu juga nanti tata boga, saya suka membuat makanan. Nah, kalian kembangkan bakat kalian, nanti kalian bisa menerima pesanan dari rumah. Atau tata rias juga bisa, karena sekarang juga banyak peluang di tata rias itu ya. Terus bekerja. Nah, ini bekerja. Kalau kalian juga kelas kalian juga banyak setelah lulus bekerja. Tapi kalau menurut saran saya kalian sebaiknya jangan hanya bekerja. Kalian juga bekerja, tapi uang yang kalian hasilkan bisa kalian tabung dulu. Nanti kalau kalian tidak mau kuliah, kalian bisa mengambil kursus atau pelatihan. Jadi kalian punya keahlian, tidak hanya bekerja siang pulang sore, uang kalian hanya kalian hamburkan untuk kepentingan kalian, tidak ada manfaatnya ya itu. Terus yang keempat, menikah. Kalau bisa jangan dulu menikah karena kalian masih muda, banyak yang bisa kalian capai nanti. Bisa mencari pengalaman dulu, jangan langsung menikah ya. Nah, itu. Jadi cara mengambil keputusan karir yaitu ketahui seperti yang sudah saya bilang, ketahui minat dan bakat kalian, tentukan pilihan karir kalian, sesuaikan dengan keuangan kalian, dan minta saran kepada orang tua, guru BK atau guru yang lain atau teman-teman kakak kelas kalian yang sudah sukses. Itu bisa agar kalian bisa mengambil keputusan karir yang bertanggung jawab. Demikian anak-anak saya yang pandang dari BK tentang bimbingan karir. Karena kalian masih di rumah, kita juga mengingatkan kalian masih daring. Meskipun kalian daring, tetap kalian adalah siswa dari Mandua Gresik. Ada beberapa yang harus kalian patuhi, terutama tata tertib. Setiap dari kalian di kelas 10 sudah mendapat buku saku, buku disiplin peserta didik. Nah, itu tetap harus kalian jalankan. Ya, apa-apa aja yang ada situ, apa yang menjadi kewajiban kalian, apa yang menjadi apa yang menjadi kewajiban, menjadi tanggung jawab kalian harus kalian laksanakan meskipun kalian belajar dari rumah. Ada tata tertib yang sudah kami sosialisasikan, selalu kami sosialisasikan apa-apa yang kalian boleh lakukan, apa-apa yang tidak boleh kalian lakukan. Jadi meskipun kalian di rumah, kalian harus tetap untuk mematuhi tata tertib yang ada di Mandua Gresik ya. Demikian
Terima kasih. Semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa ketemu lagi tatap muka, memberikan pelajaran kepada kalian secara tatap muka di kelas, dan kita bisa merancang secara langsung. Kalau di daring itu kan kalian belum maksimal gitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.